disebut bencana karena ada korban jiwa dan harta. Bencana terjadi sebagian karena ulah manusia. Woyo, jumpa lagi dengan saya, Sugi. Saya sekarang sedang berada di Kota Malang. Sebenarnya ini saya udah tunggu-tunggu. Cuman beliau waktu itu masih di Palu dan sudah purna tugas kembali ke Malang. Nah, siapa beliau? Kita perkenalkan. Monggo Mas. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah banyak yang tahu lah Mas Sugi bersama dulu bergabung bersama Irpok ya. Ketemu dengan teman-teman Irpok waktu di Palu. Awalnya begitu, lalu bersinergi bersama menjalankan sebuah misi bersama. Nah, itu awalnya. Lalu ya namanya ada chemistry, ada kecocokan, lalu berlanjutlah. Ya akhirnya jadi bukan hanya teman, akhirnya jadi saudara. Iki sampean iki sopo, Mas? Ayo, kenalkan, nama saya YK Kusumajaya. Ya orang biasa lah, bukan sesuatu yang istimewa seperti yang diceritain Mas Sugi. Jadi mungkin karena circle-nya adalah circle pecinta alam. Kalau Mas Sugi kan dari Anawe, kalau saya kan Tempala, temannya pecinta alam. Tempala, temannya pecinta alam. Pokoknya kalau ke teman-teman dulur-dulur ke Malang itu udah sebut aja Mas Yeka, wis. Tapi untuk komunitas ini loh ya, penggiat alam terbuka. Kalau sama tukang beca ya pasti nggak kenal. Tukang ojek orang kenal. Nah, kalau mau ke Semeru apa ya kan, cari-cari referensi, nah ada Mas Yeka bisa dihubungi. Tapi bukan konteksnya itu. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa sih relawan kemanusiaan dan pekerja kemanusiaan. Mungkin kenapa saya ngajak ngobrol Mas Yeka tuh karena saya lihat sendiri kinerjanya di Palu tuh. Dari tahun berapa tuh Mas kita ketemu tuh? Tahun 2018 awal, akhir ya. Masuk awal 2019 lah. Nah tuh jenengan di sana tuh udah berapa lama sebelum ketemu saya tuh? Saya kan 2017 masuknya bulan Maret. Tapi pada saat itu kan tugasnya adalah melakukan kegiatan dengan Taman Nasional Lorelindu, lebih banyak di situ. Jadi pendampingan desa-desa yang inklave di dalam Taman Nasional, gitu. Jadi memberikan ada pada saat itu ada reforma agraria yang masuk, lalu bicara tentang zonasi atau kawasan tentang kawasan adat dengan Taman Nasional kan selalu benturan. Nah, bagaimana kita sebetulnya itu kan hadir ke sana menjadi bagian win-win solution toh, mencari duduk bersama lah, tidak juga menyelesaikan banyak masalah, tapi yang sederhana aja, pemahaman tentang batas-batas zona manfaat dan sebagainya. Karena dengan kehadirannya masyarakat di sana yang sudah mungkin berpuluh-puluh ratusan tahun juga, hutannya tetap terjaga, artinya mereka punya kontribusi yang baik dalam mengelola hutan kan. Nah itu juga mau tidak mau harus diakui oleh negara sebagai mereka tuh pelaku penjaga hutan yang baik dengan aturan-aturan adat yang sebegitu ketatnya. Gitu. Nah ini yang juga harus dipahami oleh pihak-pihak stakeholder yang berurusan dengan Taman Nasional dan Kehutanan. Itu awalnya seperti itu. Berarti Mas Eka di situ tuh sebelum terjadi bencana di Palu dan sekitarnya itu. Betul. Oh, nah kan kebetulan tuh saya ketemu di situ, ya kita kenal terus. Nah, saya dari Irbok itu kan dengan Om Bing tujuannya untuk ikut apa ya sumbangsi. Nah ini saya kenapa
ini saya mau tanya karena kita masih bingung nih antara saya itu sebenarnya saat itu sebagai relawan kemanusiaan atau pekerja kemanusiaan. Jadi kan kita datang tuh sudah tahap recovery ya, udah rekonstruksi, udah mulai penataan kembali. Bukan di tahap-tahap awal saat bencana itu tiba. Nah, kalau saat bencana itu tiba kan ada yang duluan datang ke situ. Ya, emergency response lah. Emergency response. Nah, itu tujuannya kan asesmen mungkin ya, menentuk seberapa tingkat kerusakannya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini apa Mas yang bedain? Atau apa dulu lah? Relawan kemanusiaan tuh apa sih relawan kemanusiaan? Ya, jadi sebetulnya kalau bicara relawan kan kita berangkatnya semua dari relawan. Ya, apalagi yang notabene kita anak pecinta alam itu sudah terbiasa lah. Ya, untuk urusan-urusan seperti misalnya ngesar. Ya, dulu sebelum adanya BNPB ada yang namanya Sakorlak, gitu-gitu ya. Sebelum BNPB terbentuk kan gitu. Satuan Koordinasi Pelaksana gitu. Itu dibentuk pada saat terjadi bencana. Sebelum adanya Basarnas dulu masih KKR 1, KKR 2 gitu kan. KKR 1 untuk Indonesia bagian barat, KKR 2 untuk Indonesia bagian timur. Tapi setelah ada badannya jadi Basarnas dan sebagainya. Sebetulnya kan sama, dulu kita di komunitas penggiat alam bebas yang sekarang banyak dikenal dengan pecinta alam itu kan sering terlibat dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, bahkan kita kadang-kadang bikin desa dampingan dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan sebetulnya dulu hanya untuk melatih diri kan sebetulnya. Bagaimana bisa berkomunikasi baik dengan masyarakat, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Karena dalam sebuah perjalanan misalnya kita melakukan ekspedisi atau perjalanan jauh apapun, mau dia mendaki, ngarung sungai ataupun manjat, itu kan pasti ada masyarakat desa yang kita lewati, ya, biar tidak ya diusir, ya, artinya menghargai kearifan lokal budaya. Kalau di kita nyebutnya sosped, sosialisasi pedesaan. Nah, itu kan perlu dilatih. Nah, karena mungkin terbiasa begitu, sehingga panggilan jiwanya jadi mudah. Iya. Nah, makanya saya tuh kadang-kadang suka berpikir ini sekian banyak relawan yang datang ke tempat bencana itu 1, 2, 3 kebanyakan saya kenal dan kebanyakan style dan punya background kepencinta alaman atau mereka punya organisasi pencinta alam baik itu di kampus atau non kampus ya. Oke lah, kita tukar pikiran aja Mas. Apa sih sebenarnya mereka tuh punya jiwa atau apa sih sebenarnya? Sebetulnya kan gini. Ya, kalau dulu misalnya ada orang hilang di gunung, nah selain Basarnas ya, yang banyak berkegiatan pada saat itu di zaman itu ya, apalagi di zaman saya tahun 90, ya, saya 80 itu, ya 80 akhir lah, zaman kalau, nah pada saat kuliah itu kan sudah 90, di era itu kan pada saat ada orang hilang apapun, yang paling gampang digerakkan itu kan selain TNI Polri kan mahasiswa pencinta alam kan, yang paling gampang loh ya diorganisir, gitu. Satu ya, mungkin karena kita juga banyak pengalaman di situ ya, bermain di tempatnya gitu. Simpelnya gini lah, kalau ada orang hilang di gunung karena kita tahu tempat bermain kita di gunung, ya nyarinya nggak terlalu sulit gitu kan. Nah, hanya bedanya kan kalau kita dulu ngesar ya di gunung atau di hutan, itu yang dicari kan tidak banyak, yang nyari banyak. Nah, kebalik pada saat kita bicara main di dunia kebencanaan, yang ditolong banyak, yang nolongnya sedikit. Nah, sehingga perlu manajemen yang benar. Nah, pada saat kita bicara tentang relawan, nah ini yang harus dipahami oleh teman-teman relawan semua. Belajar manajemen itu menjadi penting dalam dunia kebencanaan. Ya nanti dulu. Nah, awalnya begitulah. Bicara relawan, dibayar nggak sih gue Mas? Kalau namanya relawan, pasti enggak. Ya, namanya relawan. Ya. Nah, semua manusia tuh punya jiwa relawannya. Betul. Ya. Dia mau kerja dimanapun, pada saat ada kejadian, pasti ada keinginan untuk turun.
sifat empati. Iya, empati terhadap- ya kesadaran itu yang. Nah, terlepas bahwa kondisi ya kadang-kadang tidak memungkinkan, ya kadang-kadang sibuk dengan pekerjaan, tidak mungkin bisa meninggalkan pekerjaan terlalu lama dan sebagainya, izin dan sebagainya kesulitan, lalu fisik juga kadang-kadang berpengaruh gitu kan. Niatnya banyak, pengennya banyak, tapi kadang-kadang banyak hal juga yang bisa menghambat. Nah, sehingga hal yang seperti ini juga harus ya disadari betul gitu loh. Nah, sehingga pada saat bicara relawan, ya niatnya kan nolong. Ya, nolong besar di Gunung Hutan kan emang niatnya nolong gitu. Ikhlas. Iya, ikhlas. Nah, niatnya nolong. Lu sampai di daerah bencana, ya lakukan aja apa yang lu bisa. Oh, di sana sudah penuh nih yang nyari evakuasi, SAR dan evakuasinya. Yo, dapur umumnya kosong, ya lu masuk aja ke dapur umum, bantu dapur umum kan gitu. Pada akhirnya terjadi sistem lah tuh. Iya. Sistem manajemen operasi misi SAR. Iya. Makanya mungkin ya kita yang berangkat ke tempat bencana itu tujuan utamanya pasti menolong dalam konteks search, mencari, iya. Baru merescue. Ya. Oh gitu. Nah, terus kan tidak begitu selesai yang dicari dan merescue. Kan masih banyak orang yang butuh pertolongan. Nah, bedanya di sini nih, mungkin ya Mas ya. Nah. Kalau di gunung kan kita selesai tuh. Selesai. Setelah search, ketemu, ya, rescue, selesai. Nah, itu tahapan SAR gunung lah, kerelawanan di SAR gunung waktu kita dapat dasar dari situ. Kenapa kita bergerak ke bencanaan pun itu. Nah, tapi begitu kita turun di bencana, ternyata kan banyak. Ya. Oh, ternyata ada klasternya, ada shelter dan hunian, ada asesmen dan collecting data, ada dapur umum, ada SAR dan evakuasi, bahkan ada sanitasi dan air bersih, ada kesehatan, dan sekarang itu kalau nggak salah perlindungan anak dan perempuan. Ternyata rentetannya banyak yang harus ditolong nih. Iya. Setelah search, rescue, rentetannya banyak gitu. Oke. Mungkin batasnya itu ya, batasnya itu kerelawanan kita. Lalu kita belajar lagi, ternyata tidak sesederhana itu dalam kebencanaan itu. Jadi banyak lagi tahap-tahapnya. Nah, sifat sikap kerelawanan kita batasnya itu ya Mas ya. Iya. Nah, lalu menuju ke sana. Kalau tadi kerelawanan kita kan didukung oleh para penyumbang atau donatur-donatur yang ya sekedar mie instan, sekedar beras, sekedar uang receh yang dikumpulin jadi banyak. Itu pun dia rela menyisihkan rezekinya untuk disumbangkan kita. Kita relawan, mereka pun relawan. Iya. Nah, mungkin poin garisnya di situ, baru kita masuk ke pekerja kemanusiaan. Apa tuh Mas? Nah, kalau pekerja kemanusiaan ini kan sifatnya kan sudah, ya namanya juga pekerja, artinya kan sudah bekerja profesional. Ya. Nah, di dalam pekerjaan kemanusiaan ini, ya pasti punya jiwa kerelawanan. Kalau nggak mungkin. Ya. Gitu loh. Ya. Nah, hanya dia lebih profesional. Artinya yang dilihat itu adalah kapasitasnya, ilmunya. Ya. Jadi kayak misalnya Mas Sugi datang kemarin ke Palu gitu dengan teman-teman Irbok, lalu masuknya kan sudah di zaman recovery dan sudah lewat masa emergency response. Nah, itu kan sudah tidak bagian lagi emergency. Ya. Nah, sudah berbeda. Mulai merawat. Iya. Fasenya kan sudah fase perawatan ya, pemulihan. Fase pemulihan. Nah, artinya fase pemulihan itu kan tidak lagi bisa sehari 2 hari. Ya. Dia butuh waktu yang cukup panjang. Karena tergantung nanti misinya apa. Ya. Nah, tidak manusiawi juga kalau orang yang kita berangkatkan ke sana pada saat itu sebagai relawan. Nah, terus yang di rumah mau diapain? Iya. Nah, kan pertanyaannya begitu. Betul. Nah, padahal kita bicara kemanusiaan, sangat tidak manusiawi orang yang kita tinggal juga terusan kelaparan kan gitu. Yang kita tinggal juga manusia. Iya, kita juga betul. Manusia. Nah, itu dia.
Jadi setelah kita menjadi relawan, kita menjadi pekerja kemanusiaan, walaupun secara finansial tidak tadi tuh kita dasarnya kemanusiaan, makanya finansial kita tidak terlalu perhitungkan. Betul. Yang penting dapur kita aman, Ya, aman, untuk gitu. orang rumah. Dan itu kan biasanya dalam lembaga sudah dihitung kan, Bang. Sudah dihitung berapa pekerjaannya, kira-kira kemampuan lembaga berapa, Betul. berapa hari. Sebetulnya kan sudah sangat teknis banget hitung-hitungannya. Nah, beda dengan relawan dulu waktu kita masuk. Ya, masuk, selesaikan semua misi. Kalau misalnya di dapur umum, tutup masa emergency, ya sudah selesai. Kan begitu. Tidak ada lagi kegiatan yang namanya emergency response. Ya. Nah, tapi kalau kita masuk recovery, wah ini kan berapa panjang masa transisi gitu tuh kan. Nah, misalnya, oke, pada saat dia dapat bantuan, apakah terusan bantuan ini akan diteruskan? Kalau gitu diteruskan kan bisa merubah sifat manusianya jadi pemalas kan, jadi mentalnya jadi mental pengemis. Kalau dikasih begitu aja. Iya. Nah, makanya harus ada pergerakan. Mereka mulai mencari. Ada itu kan biasanya masuk ke livelihood pemulihan mata pencarian. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman lembaga atau teman-teman yang berangkat ke sana. Nah, sehingga kalau bicara pemulihan mata pencarian itu perbaikan sosial ekonomi. Nah, itu kan butuh waktu yang cukup panjang. Nah, tidak juga manusiawi. Nah, misalnya Mas Sugi, saya berangkatkan ke sana 3 bulan, terusan keluarganya di Jakarta teriak-teriak. Ya saya nggak manusiawi dong. Malah gitu. diminta direscue. Iya, gitu. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, tapi garis besarnya bahwa yang perlu kita pahami bahwa pada saat sudah masuk di situ, bukan hanya sekedar niat untuk menolong saja, itu nggak cukup ya harus ada skillnya, ada kemampuannya. Nah, tinggal mau main di mana menyesuaikan dengan skill lembaganya akan ngirim itu kan. Makanya saat itu saya dan Om Bing dan teman-teman Irbok melihat peluang itu bukan peluang bisnis nih, tapi gap lebih pasnya di mana kekurangannya. Orang-orang ngasih makanannya ternyata mereka butuh toiletnya. Oh, mereka butuh tempat tidur yang tadinya komunal. Mulai jadi personal, keluarga. Karena ada privasi toh yang harus dijaga. Betul. Sampai ke tahap-tahap berikutnya tadi yang Mas Eka bilang, sampai gimana sih mereka kembali lagi bekerja. Betul. Yang tadinya nelayan, kalau kena tsunami harus nelayan lagi. Kembali lagi. Nah, yang stres kita pulihkan secara psikososial. Itu ada lagi tuh, beda lagi ya. Pemulihan trauma. Trauma. Psikososial, bagaimana mereka kembali lagi menghadapi masyarakat di sekitarnya. Oh, ternyata saudaraku yang kemarin kena bencana masih hidup, bisa interaksi lagi kan, ngobrol lagi mereka, cerita dan sebagainya. Itu kan sebetulnya pemulihan juga. Gitu. Dan akhirnya sampai mereka bisa hidup normal lagi seperti ini. Nah, mungkin ini nih Mas, berikut saya cuma mau kritik sedikit lah. Kekreditan ini kita harus sampaikan ke siapa sih? Misalnya kita ini kan siap diatur ya. Kita biasa di organisasi itu karena mau siap diatur. Nah, kita datang ke tempat bencana tuh juga siap diatur. Enaknya siapa sih, kita harus berkoordinasi dengan siapa sih kalau di negara ini? Oke. Nah, ini kan pertanyaan buah si malakama ini. Agak sulit. Lah kan kita nggak liar. Iya, benar. Tapi memang kalau secara payung hukumnya memang penanggung jawabnya kan sudah ada tuh badan nasional BNPB, penanggulangan bencana nasional BNPB. Di daerah kabupaten kota juga udah ada. Ya, BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, yang jadi permasalahan selalu benturan, lalu jadi tempat marah-marahannya teman-teman, bukan hanya teman-teman ya, mungkin banyak juga yang terjadi Nah, itu bahwa kadang-kadang kapasitasnya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, saya bilang kenapa begitu, wajar. Kalau dia kayak kita, misalnya saya sama Mas Sugi nih, misalnya mulai masuk di pecinta alam, main SAR dan sebagainya tuh, ya paling enggak pengalamannya 10 tahun ke atas lah. Jadi berorganisasi itu 10 tahun ke atas. Jadi kalau misalnya, ada bencana di sana,
Ya, kita mulailah ya. Bencana paling besar itu di Aceh, Iya, titik startnya. tsunami. Iya, tsunami. Titik startnya lah nasional. Nah, sehingga yang ketemu kan orangnya itu aja, Mas. Iya, lingkupnya. Lingkupnya itu aja. Oh, ketemu lagi di sini. Hanya beda mungkin lembaganya aja kan. Iya. Lembaganya. Paling Oh, nambah-nambah itu satu dia. orang, 2 orang. Oh, ini yang Anak baru, baru nih, gitu. kelihatan. Tapi kan orangnya orang lama semua. Nah, di pemerintahan itu nggak seperti itu. Karena mereka ada masa pensiun, ganti aja kepala daerah. Ya. Ganti kepala daerah, ya sudah. Ganti lagi tuh orang-orangnya, staf-stafnya. Gitu. Nah, contohnya gini misalnya. Kita belajar tentang misalnya satu titik saja, misalnya dapur umum yang sederhana. Kata orang kan dapur umum itu kan sebuah klaster yang tidak menarik. Iya. Ya, dapur umum, tapi penting. Iya. Ya. Gimana mereka kerja terus fotonya kosong? Betul. Nah, untuk belajar dapur umum itu butuh waktu. Ya, ada tahapan. Orang tidak hanya dikasih makan tapi sudah belajar gizi. Iya, nggak asal-asalan. Iya, nggak asal-asalan. Nah, itu butuh waktu misalnya. 5 sampai 10 tahun lah belajar itu. Sehingga tahu untuk masak sekian ribu orang, caranya masak begini yang cepat dan taktis. Bungkusnya begini yang cepat dan taktis gitu kan. Nah, kalau di pemerintahan baru 2 tahun terusan dimutasi ganti yang baru lagi, ilmunya nggak pernah Ilmunya nyampe. hilang lagi. Beda dengan kita betul. memang hobi, terus kita memang punya jiwa itu. Oh, ini ya, belajarnya kan terus toh, Mas. Betul. Oh gitu. Ya udah, ini mungkin himbauan nih buat pemerintah. Sampean itu ya karir lah gitu. Jangan presiden politis ini ganti langsung. Ini nggak menguasai, belum menguasai baru bisa udah ganti lagi. Oh, itu bedanya ya. Iya. Jadi nggak pernah. Jadi berharap kita tuh punya ekspektasi bahwa kita punya badan yang punya orang, harusnya kan orangnya lebih jago dari kita karena dia yang mengkoordinir kan. Tapi kenyataannya itu tidak terjadi, kecewaannya kan besar. Apalagi pada saat capek melihat sesuatu yang amburadul di lapangan, koordinasi nggak berjalan, pasti itu emosi. Iya. Gitu loh. Apalagi belum makan kan. Iya. Nah. Ya, kita tuh kan berharap ada yang menata. Kita mau nata bukan kewenangan kita. Betul. Ya kan. Kita mau ngatur bukan kewenangan kita. Nah, relawan itu kan sering kita temuin pada saat emergensi. Datang nih rombongan sendiri-sendiri kadang-kadang. Kita tanya, lu mau ngapain di sini? Ya. Gak tahu, Mas. Pokoknya bantu aja. Bingung kan kita? Kita mau arahin ke sana nggak bisa. Ya. Kita arahin ke sana nggak punya pengalaman. Akhirnya kan malah mengganggu. Ya. Ya. Mengganggu sistem. Nah, sehingga relawan itu kalau gua sih sekarang ini menyarankan masuk di dalam sebuah lembaga yang benar. Sehingga di sana dia bisa belajar dengan benar. Oh, mungkin gini Mas, saya tarik dulu ya, coba. Balik lagi ke relawan. Jadi relawan ini selain dia punya sifat yang sukarela, di situ dia saat menjadi relawan, dia punya potensi untuk belajar kali ya. Betul. Untuk masuk ke pekerja kemanusiaan. Betul. Iya, nah, sehingga pada saat dia masuk di lembaga, kita bisa tanya, lu kapasitas lu apa? Gini gua, lu pengen belajar apa? Pengen lu ikut Mas Sugi deh. Iya, misalnya rumah lah gitu. Bisa bangun rumah, lu belajar sama Mas Sugi. Itu klaster di shelter. Ya, hunian ya. Lu belajar sama Mas Sugi. Misalnya lu pengen belajar apa? Belajar begini tentang kesehatan. Lu ikut tim medis. Tim medis. Di situ ada Mas Udin, Kang Udin, lu ikut belajar di sana. Lu mau belajar apa? Tentang misalnya air bersih dan sanitasi. Lu belajar deh sama siapa misalnya Oji atau siapa gitu kan. Nah, sehingga dia proses belajarnya tuh ada. Iya. Nah, begitu dia sudah selesai, dia punya pengalaman lapangan, dia punya ilmunya. Nah, begitu ada lagi, dia sudah bisa di-hire oleh lembaga-lembaga. Iya. Nah, yang dibayar itu bukan relawannya, jasanya, tapi ilmunya dan skillnya. Itu yang harus dipahami, gitu. Jadi bukan, wah ada relawan berbayar dan tidak berbayar. Enggak, relawan tetap relawan. Yang dibayar oleh lembaga, karena kamu mengerjakan sebuah pekerjaan, misinya lembaga, ilmu lu. Kalau lu nggak punya ilmu, ya nggak akan terlibat dalam kegiatan itu, tidak akan terlibat dalam proses melaksanakan misi itu, ya toh? Ya nggak akan dapat apa-apa dong. Gitu. Ya kalau yang ilmunya cuma wirawiri, nah, ya nggak ada apa-apa gitu. Ya.
ngabis-ngabisin beras kata orang kan ada gitu. Sementara di sini harus ada yang ditolong pakai beras. Bener. Gitu. Nah, daripada berasnya buat wirawiri mending buat nolong. Betul. Kan kalau kita dulu di pecinta alam ada namanya Diklatsar. Kita latihan bener tuh ilmunya. Apa sih ilmu-ilmu dasar? Dasar rock climbing, caving, rafting ya, hutan gunung ya. Sehingga pada saat kita berangkat ya kita sudah tahu, SAR kita udah tahu. Nah kan kalau di relawan kan nggak ada Ki. Susah. Belajar on the spot. Iya, berarti belajarnya harus ngikuti. Betul. Gitu. Nah makanya tidak disarankan lah relawan itu berangkat personal. Harusnya berlembaga sehingga terarah. Kalau di kita apa yayasan ya? Iya, bisa yayasan, bisa apapun lah. NGO. NGO gitu ya. NGO itu kan lembaga non pemerintah lah. Government organisasi non pemerintah. Nah, itu akan lebih baik. Karena bisa profesional, ilmunya bisa ada jenjang karirnya lah. Ada jenjang keilmuannya. Fasenya jelas. Nah, gua pengen belajar tentang dapur umum, ya udah. Habis lu tentang shelter lu belajar dapur umum kan nggak ada salahnya. Iya. Nah, sehingga pada saat koordinasi lu tahu belajar koordinasi, oh kalau koordinasi tentang shelter itu di sini, oh begini, omongannya orang-orang itu seputaran ini. Ngomong tentang dapur umum tidak hanya masak-memasak, tapi sudah mulai ngitung gizi. Iya, kebutuhan orang hidup. Iya. Menunya variatif, nggak monoton begitu aja toh. Lagi-lagi telur dadar, lagi-lagi telur tempe tahu, ya. Ikan asin. Nah itu kan harus berjenjang memang belajarnya. Setuju. Ya, belum belajar tentang misalnya penyediaan air bersih. Kan kalau sudah sampai di level yang sangat tinggi kan tidak harus dropping. Bagaimana terusan pengadaannya dan sebagainya. Terusan pasca itu dibuat apa dan sebagainya itu kan sudah harus diprogram, direncana dengan baik gitu loh. Nah, itu yang mahal sebetulnya. Nah, itu yang bisa menjadikan lu sebuah profesi baru di dalam dunia kemanusiaan. Jadi pekerja kemanusiaan itu tadi. Nah tadi tuh lembaga-lembaga NGO dan segala macam yang datang dengan spesialisasi masing-masing, Mas. Ada yang tadi Mas Jeka bilang cerita yang klaster perumahan atau terus dapur umum dan sebagainya. Itu kan harus diatur tuh Mas. Iya. Itu dikoordinir. Iya. Itu sebaiknya siapa yang mengkoordinir? Harusnya kan pemerintah, dinas terkait. Tapi kan permasalahannya tidak juga semua dinas terkait punya pengalaman itu, sehingga diambil alih kan sebetulnya. Karena gini, saya nanya ini karena suka overlap gitu, terus bertumpuk. Misalnya ini udah kita bantu, terus ada lagi NGO yang lain ini masuk bantu desa itu lagi. Itu tadi kalau seperti itu pasti berarti koordinasinya nggak jalan. Sudah gitu aja. Kalau koordinasinya jalan, pasti pembagiannya jelas. Bahkan tahu nih, oh ini udah berlebih. Karena pasti akan laporan toh. Gitu. Nah, fungsinya kan itu. Biar tidak tumpang tindih, lalu yang satu tidak berkelebihan, yang satu tidak berkurangan. Kita kan sering dengar, sini kelebihan beras, tapi nggak punya gula. Di sini kelebihan gula sama minyak goreng, berasnya nggak ada, gitu-gitu. Nah, ini kan salah satu kelemahan dari kadang-kadang kita nih egonya nggak mau ikut koordinasi. Ya untuk apa koordinasi? Koordinasi ngobrol-ngobrol aja, namanya koordinasi ya ngobrol. Kayak kita gini ngobrol. Chemistry itu kan tidak berangkat dari ketemu sekali, harus saling tahu kan. Oh kelemahannya kayak gua misalnya kemarin datang ketemu Mas Ugi, baru kenal di situ. Tapi terusan chemistry-nya lu butuh apa? Gitu. Lu mau bikin apa? Mau bikin apa? Terus lu butuh apa? Lu butuh apa? Gua support gitu loh. Dia tidak terus itu harus gua akui sebagai pekerjaan gua, tapi begitu itu bermanfaat untuk orang yang dibantu, gua ikut seneng. Jadi dari chemistry jadi sinergi. Iya. Jadi sinergi kan? Iya itu. Nah ini yang ego ini yang kadang-kadang harus dihilangin gitu loh. Jadi buang dulu lah siapa gua, dari mana gua, tujuan utama itu harus didahulukan. Kemanusiaan tadi. Kelemahannya orang-orang yang terutama anak-anak baru ya, yang ya bukan lulus lalu punya berpendidikan hebat gitu, merasa dirinya hebat. Nah kadang-kadang menyepelekan, oh lembaga gua lembaga gede, duit gua banyak. Seberapa banyak duit lu? Seberapa banyak habis? Iya. Seberapa banyak tenaga lu? Dan nggak berbekas? Nggak berbekas pasti habis. Iya. Sehingga itu yang perlu bahwa disadari ya, mau tidak mau bahwa kebencanaan ini
harus memang melibatkan orang banyak lalu punya kesadaran. Nah itu kenapa jiwa relawan tuh harus tetap ada Ya. di dunia pekerja kemanusiaan itu. Misinya kita harus sama lah. Betul. Misi kemanusiaan, Iya. penyelamatan Benar. dengan secara cepat, cermat, dan terorganisir dengan baik ya supaya mereka bisa. Bener. Jadi kalau misalnya kayak gini, kita duduk nongkrong sampai kemarin mancing misalnya. Ini mau ngerjain apa ya gini. Oh kita bikin sekolahan aja mas, PAUD terpadu. Oke. Kesulitannya apa? Wah gue punya tangki. Ah gue punya nih linknya. Bukan punya gue, tapi gue bisa minta nih dengan lembaga A ini. Ya toh? Gue bawa. Kurang apa lagi? Pipa. Gue minta lagi di sana. Lama-lama kan kepasang. Mau tangkinya lu tempelin lembaga lu, nggak ada masalah. Nggak masalah. Ya, bagi gua nggak ada masalah. Tapi ya, yang gua kepengen bahwa masyarakat menikmati semua dari hasil kerja keras kita ini. Nggak Itu yang- sia-sia lah ya. iya. Bermanfaat. Bermanfaat. Jadi lu bawa jauh-jauh dari luar daerah masuk ke daerah itu manfaat barang lu nih, Iya. gitu loh. Ya mungkin itu tuh mas. Apa yang kita rasain di lapangan. Makanya saya selalu coba-cobalah cari celah. Apalagi kita lihat kekreditan di lapangan nih. Sampai saat ini pun kadang masih kredit tuh penanganan bencana. Kita harus lebih cerdik lagi melihat suasana. Jadi supaya mana yang belum kita. Jadi saat ini kita kalau tadi Mas Eka bilang ini mestinya tugasnya pemerintah, tapi melihat yang seperti itu akhirnya kita nyari celah masing-masing tuh mas. Betul. Tapi kan tidak lupa ya, celah itu juga tetap ada, pasti masih ada ya. Kita cari, nggak masalah. Salah enggak? Ya, karena kita ngisi. Nah, tapi harus dilaporkan juga bahwa Betul. yang itu kan yang kadang-kadang kita Iya. lupa kan. Gitu. Sama Ini belum dengan loh. Ini ternyata saya nggak bisa mengcover semua. Ini kurang. Gitu. Iya. Sehingga lembaga lain begitu masuk bisa nggak memulai dari nol lagi, jadi tinggal ngelanjutin toh. Nah, yang jadi permasalahan contoh lah gini. Contoh sederhana. Nah, misalnya ada erupsi lah sebuah gunung. Banyak lembaga yang masuk. Lalu semua assessment. Lalu datanya di-keep sendiri nih Iya. buat kita. Lalu fungsinya untuk Buat apa? apaan? Gitu loh. Itu Mau- juga sempat tuh saya kritik Iya. ke teman-teman. Terutama kan kita kan kalau datang dari organisasi yang memang tidak punya duit toh. Iya. Cuman kita punya otak dan tenaga nih. Otak kita buat mikir ini nanti asesmen buat apa, bagaimana, berapa banyak datanya segala macam. Nah, karena kita nggak punya duit, kita punya otak dan tenaga tadi, ya data itu kita sumbangkan ke yang Betul. membutuhkan. Ya, Gitu jadi loh. sebuah informasi kan. Betul. Semua orang bisa baca, Oke. gitu kan. Nah, yang jadi banyak kan sekarang masih di-keep sendiri. Ya. Untuk Buat apa? Buat apa gitu loh. Nah, kan kadang-kadang begini Mas Sugi. Ada lembaga, dia punya budget banyak, punya dana banyak, tapi dia nggak punya SDM. Iya. Ada lembaga punya SDM banyak, tapi nggak punya Nggak punya budget duit, banyak. kebalik. Nah, ini yang harus ditemukan dari sebuah Disinergikan. informasi. Iya, gitu. Nah, gitu loh. Ya, maksud, siap. maksud kita tuh begitu. Jadi, ya dalam tanda kutip namanya bencana itu nggak bisa diselesaikan dalam satu lembaga lah. Ya, pasti ada batasan. Gua sendiri ngerasain, Ya. makanya butuh bermitra, butuh bersinergi. Bahasanya kan bukan sinergi tapi bermitra. Gua punya budget nih, Mas Sugi. Gua mau bikin ini, lu bikinin dong gitu. Ini dia, bikin proposal berapa nih? Iya, Ya. yang kayak saya Iya. lakuin sekarang nih. Ada yang punya budget tapi nggak ada skillnya. Iya. Yuk gue yang ngerjain. Ayo, Iya. ini berarti sumbangan kita berdua nih. Iya, Lu benar. duitnya, gue tenaganya. Nah, kan gitu kan? Kalau ditanyain siapa yang ngerjain? Lembaga ini. Donornya dari mana? Jadi gitu. Sama aja kan nggak ada masalah. Sama aja, iya. Yang niatnya kan sama-sama membantu. Iya. Lu tercapai. Kita punya keinginan Iya. pengen bikinin si penyitas tuh ini tapi budgetnya nggak ada karena kita nggak punya bisa nyari. Iya. Donasinya nggak ada, ya nggak jadi. Karena kan kita tahu bahwa kemampuan kita skill buatin orang, Ya. tapi tidak skill nyari duit. Nah, ada yang skillnya nyari duit. Betul ternyata Nah, itu. iya, jago dia nyari duit. Gitu, sebentar aja duduk gitu, bikin proposal, telepon sana, telepon sini, sekian miliar. Ya. Nah, tapi dia nggak punya skill di lapangan. Orang gua mau bikin ini nih. Nah, sehingga itu perlunya bermitra, bersinergi itu. Nah, itu yang harusnya terus kita
apa ya? Baik. Iya, ngobrol dengan begini loh, ngobrol-ngobrol Karena begini. kita tuh belajar udah banyak Mas ya. Dari bencana Aceh, bencana Bantul, benar. bencana terakhir Cianjur, sekarang ada lagi kemarin Semeru, Iya. sekarang ada lagi Lawetobi apa. Tapi kan balik lagi ada juga masalah yang begitu-begitu aja kan? ya kok begini lagi lagi tuh. Capek kan, kayak orang bodoh kan? Kayak bodohnya tuh permanen gitu loh. Ya, Ya. mudah-mudahan inilah Mas. Mungkin ini sisi sebenarnya singkat ya, tapi mengena lah menurut saya sih ya. Kita udah tahap-tahapnya tuh tadi bedain ini relawan, ini bedain ini pekerja sosial, udah sehingga masyarakat terbantu cepat terpulihkan. Ya tolonglah sistemnya diperbaiki, jangan yang udah belajar nih pemerintah terus ganti personil baru. Ngono Iya yo. pasti. Mikir lagi, baru lagi, nggak ada yang di proses ini tuh nggak ada. Cobanya misalnya gini nih, kita tanya aja, tes beberapa teman-teman relawan. Sebetulnya pada saat terjadi bencana, siapa sih yang menjadi koordinator awal? Itu banyak yang nggak tahu. Di dalam kebencanaan itu kan ex officio-nya kan Sekda, Iya. bukan Pak Kalak. Kenapa Sekda gitu loh? Atau Sekot gitu ya? Karena dia adalah pejabat Teritorial. pejabat PNS tertinggi itu Sekda. Oh, Kenapa nggak bukan bupati atau wali kota? Karena bupati wali kota itu kan jabatan politis. betul. Nah, Dia tidak menguasai permasalahan tuh. iya. Justru Sekda ini yang lebih Sekda, menguasai karena dengan adanya Sekda bisa manggil nih kepala-kepala dinas untuk koordinasi. Kalau dia Pak Kalak, ya golongannya kepangkatannya sama, kan nggak mungkin misalnya Pak Kalak manggil kepala dinas PU. Ya nggak bisa loh, ngapain lu manggil gua jabatan Levelnya sama-sama. Yang di atas kan pastinya. Ya, Nah, ya. Yang kedua yang harus dipahami bahwa begitu terjadi bencana, yang levelnya ke atas, ya kalau kita bilang level ke atas itu adalah level koordinasi. Tapi level lapangan tetap harus komando satu. Ya. Kalau enggak, diajak koordinasi, amburadul pasti suka-suka sendiri. Tetap komando, tetap satu pintu. Misalnya gini nih, gua gabung nih sama Mas Sugi. Ya, apa kata Mas Sugi? Ya gua ikutin gitu. Karena itu sudah hasil dari kesepakatan kita gitu. Jangan sampai di sana, Sugi kan di bawah gua, junior gua waktu di lembaga. Ya hancur kalau begitu. Berantem. Hierarki berarti buang. Kesepakatan diutamakan. Jadi banyaknya kan selalu bilang senior. Itu yang gua tentang kan. Di dalam dunia kebencanaan tidak ada senioritas. Seniornya dari sisi apa gitu. Iya. Belum tentu senior lebih tahu. Betul gitu kan. Jam terbangnya seberapa gitu. Gitu loh. Itu yang perlu dipahami. Jadi sehingga ya Mas Eka lu ikut Sugi ya. Oh siap. Ya sudah. Gua diarahin kemana? Mas Eka lakuin ini. Butuh tim apa? Sekian gua cari ini ya. Karena saya tahu Mas Eka skillnya di mana. Iya gitu. Kompetensinya apa nih? Apa nih gitu loh. Nah itu kan yang penting. Bukan senioritas. Nah kita ini kan selalu terjebak itu. Senioritas gitu. Kalau begitu kacau dunia kebencanaan ini, Bos. Begini terus. Iya, kita terusnya nggak kan mau loh kita menyayangkan ya. Dikasih loh kita pelajaran nama Tuhan itu, bukan dikasih bencana. Oke, itu namanya bencana. Tapi sebenarnya ini pelajaran untuk kita menuju kebaikan. Jadi makanya gue tuh kagak pusing itu kalau bicara. Wah ini senior, ntar senior dari mana nih ya? Gitu. Itu baru datang ke di bencanaan 2 kali karena dia punya duit saja. Iya. Ya, gua nih ownernya, gua yang bawa duit nih, senior. Belum tentu. Lu bisa nggak ngelola duit itu? Nah, kenapa kebanyakan lalu dana-dana kebencanaan itu bisa terjadi penyelewengan karena itu tadi. Gua merasa senior nih bisa ngurus begini-begini. Ya. Nah, padahal nggak begitu harusnya gitu loh. Nah, lembaga-lembaga kebencanaan juga harus siap diaudit gitu loh. Karena biar akuntabilitasnya tuh dijamin gitu loh. Betul. Biar nggak bocor Iya, lah. transparansinya kan jelas gitu loh. Untuk apa dan mana hasilnya seperti apa. Jadi pengalaman gua gini, Mas G. Gua tuh pernah di bagian logistik. Ada orang nyumbang nih. Gua tanya, "Pak, ini sumbangannya boleh dipakai relawan nggak?" Makanan ya, food ya, makanan.
Oh enggak Pak, ini dibuat khusus untuk Penyintas. penyintas. Nah, singkirin ke sana, taruh di sana dicatat. Tapi kalau ada yang boleh, misalnya ini boleh nih, boleh untuk relawan juga gitu. Seberapa Pak? Iya. Gua singkirin tuh yang relawan. Yang untuk penyintas gua singkirin. Biar tidak jadi fitnah. Betul. Karena kadang-kadang kita nggak tahu ya, kita butuh, relawan ini kan butuh makan. Betul. Kita ngambil di situ, wah sumbangan relawan dimakan sama, sumbangan buat penyintas dimakan sama relawan. Kan kacau tuh. Iya. Nah sehingga yang begitu-begitu juga harus menjadi pengalaman, harus dipisah. Dan kita sebetulnya ada hak di situ kan. Betul. Kita itu amil lah. Iya. Jadi membawa sumbangan dari si A menuju ke si B lewat perantara kita. Nah, di situ ada hak kita walaupun sekian persen. Iya, gak mungkin kita membantu orang terus kita lapar. Kan nggak bener lah gitu ya. Iya. Nggak bener. Nah kita tuh tidak akan melakukan penyelewengan itu kalau memang semuanya transparansi, haknya udah bener nih, gitu. Nah lebih profesionalnya kalau di dunia tadi pekerja kemanusiaan, hak lu udah jelas, karena lu tanda tangan kontrak. Nah ini segini, lu punya lu punya asuransi ini, punya ini, lu berangkat nanti di berangkatan tiketnya ditanggung dan sebagainya jelas. Nah itu kan lebih profesional, gitu toh. Oke, mungkin poinnya udah kena sih sebetulnya. Poin saya cuma pengen tahu antara relawan kemanusiaan dan pekerja kemanusiaan. Udah dijabarin nama Mas Eka panjang lebar. Sebetulnya udah cukup. Mungkin kalau ada lagi Mas buat penutup. Ya itu tadi kalau menjadi relawan tidak ada masalah, tapi harus juga sadar diri bahwa harus belajar terus sehingga menjadi lebih profesional. Gitu. Tidak ada lagi bicara tentang relawan berbayar dan tidak berbayar. Gitu. Artinya ya pada saat teman-teman berbayar, ya itu rezekinya mereka, kan gitu. Dengan kapasitas yang mereka punya, ilmu yang mereka punya, mereka dibayar. Nah kita yang nggak punya ilmu nggak perlu iri, tapi bagaimana? Gue juga harus sampai di sana dong. Gitu. Kalau ini memang mau menjadi sebuah profesi, kan begitu. Banyak lembaga yang butuh orang-orang yang punya skill dalam menolong orang di dunia kebencanaan, tapi kadang-kadang ya itu tadi ada yang udah gue menolong aja, udah selesai pulang, jadi cerita gitu kan. Oke Mas, kayaknya cukup, tapi pada dasarnya kita bukan ngobrol ngalor ngidul, ini semua untuk perbaikan kita ke depan lah, biar makin tertata lagi penanganan bencana yang terjadi di negara kita ini supaya lebih rapi lagi. Semoga menjadi perhatian yang serius dan tertata rapi. Matur nuwun Mas Eka. Sama-sama. Siap. Sampai jumpa lagi di episode berikut dengan tamu-tamu yang atau teman-teman yang istimewa dengan pengalamannya masing-masing. Oh yo.